Teluh mata yang tak bisa terpejam di Rowo Bayu. Rawa yang terlarang. Rowo Bayu bukan sekadar rawa biasa. Airnya yang tenang menyimpan sejarah kelam. Tempat pertempuran berdarah. Tempat para prajurit gugur tanpa penguburan layak. Ada yang berkata, arwah mereka masih berkeliaran. Mencari tubuh baru untuk didiami. Namun, Raka tidak percaya tahayul. Sebagai pencari ikan, ia sering menghabiskan malamnya di sekitar rawa. Ia mendengar semua cerita seram dari penduduk desa. Tentang penampakan wanita berambut panjang. Sosok hitam yang melayang di atas air. Dan suara-suara tangisan yang datang dari dalam kabut. Tapi baginya, itu hanya dongeng. Sampai malam itu tiba. Malam ketika angin berhenti bertiup. Malam ketika air rawa menjadi hitam seperti tinta. Dan malam ketika Raka menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Langit gelap. Hanya diterangi bulan pucat yang tampak lebih besar dari biasanya. Kabut mulai turun perlahan. Menyelimuti rawa seperti selendang putih yang bergerak pelan. Raka menebarkan jalannya ke dalam air. Awalnya, ia mengira telah menangkap ikan besar. Tapi saat ia menarik jaringnya ke atas, sesuatu yang lain muncul. Sebuah kepala boneka tua. Matanya hitam legam. Kosong, seperti lubang yang bisa menarik siapapun masuk ke dalamnya. Rambutnya panjang dan kusut. Sebagian tercabik-cabik oleh waktu. Dan saat Raka menatap mata boneka itu, sesuatu dalam dirinya terasa. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam rawa. Lalu, suara itu datang. Jangan, kembalikan. Lirik berbisik di telinganya, meski tidak ada siapapun di sekelilingnya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun. Angin mulai bertiup dingin. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melempar kepala boneka itu ke tanah dan bergegas pulang. Tapi ia tidak menyadari bahwa sesuatu telah ikut dengannya. Mata yang terbuka di kegelapan. Di rumah, Raka masih merasa aneh. Ruangan yang biasa terasa nyaman kini terasa sunyi dan berat.
seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut gelap. Malam itu, ia mencoba tidur. Namun begitu matanya hampir terpejam. Jangan tutup matamu. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk di tempat tidur. Matanya menatap ke sekeliling kamar. Tidak ada siapapun. Namun, perasaan itu masih ada. Sesuatu sedang menatapnya. Ia mencoba tidur lagi. Jangan tutup matamu. Kali ini, suara itu lebih dekat. Raka menoleh ke sudut kamar dan melihatnya. Sosok itu berdiri di sana, tinggi, kurus. Dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya dua lubang hitam pekat yang menyala merah. Menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu melayang mendekatinya. Semakin dekat. Dan semakin dekat. Sampai akhirnya wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Jangan tutup matamu. Raka merasakan hembusan napas dingin menyentuh kulitnya. Dengan sisa tenaga, ia melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Sosok itu menghilang. Namun, malam itu, Raka tidak bisa tidur lagi. Karena setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu datang kembali. Dan sosok itu semakin dekat. Kutukan Rowo Bayu. 3 hari berlalu. Raka belum tidur sedetik pun. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ia mulai berhalusinasi melihat bayangan di siang hari. Mendengar bisikan saat ada orang lain di sekitarnya. Penduduk desa mulai memperhatikannya. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Sampai akhirnya, seorang tetua desa, Mahsari, datang menemuinya. Kamu telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu.
kata Mbah Sari. Raka terkejut. Mbah Sari tahu. Ia tahu tentang boneka itu. Dan ia tahu tentang makhluk yang mengikutinya. Kamu harus mengembalikannya. Lanjut Mbah Sari. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu, mereka kembali ke Rowo Bayu. Kabut semakin tebal, dan udara semakin dingin. Dari dalam rawa, terdengar suara bisikan dan tawa kecil yang menggema. Di tengah rawa, ia melihatnya lagi. Wanita itu berdiri di sana. Separuh tubuhnya tenggelam di dalam air. Wajahnya membusuk, dan matanya kosong. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul. Mbah Sari segera mulai ritualnya. Ia melemparkan bunga 7 rupa ke dalam air. Asap dupa mengepul, menari-nari di udara. Namun, sebelum ritual selesai, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, meniup kabut ke segala arah. Raka menjerit ketika salah satu bayangan itu meraihnya. Tangannya dingin dan kasar, menariknya ke dalam rawa. Jangan biarkan matamu tertutup. Suara itu bergema di kepalanya. Raka berjuang, tapi tubuhnya semakin lemah. Ia melihat Mbah Sari berteriak sesuatu, tetapi suaranya terdengar jauh. Ia melihat bayangan-bayangan itu semakin banyak mengelilinginya. Ia melihat wanita itu mendekat. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, matanya akhirnya tertutup. Mata yang masih mengawasi. Pagi tiba. Raka terbangun di tepi rawa, tubuhnya basah kuyup. Ia masih hidup. Mbah Sari duduk di sampingnya, wajahnya lelah. Kamu selamat. Raka tidak berbicara, ia tidak bisa. Karena meskipun kutukan telah diangkat, sesuatu tetap terasa salah. Setiap malam, sebelum tidur, ia masih merasa ada yang mengawasinya dari dalam bayangan. Dan kadang-kadang, ketika ia menatap cermin,
Ia masih bisa melihat sepasang mata merah menyala di belakangnya. Mata yang tak bisa terpejam. Dan mereka masih mengawasi.